Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Saya sendiri Daniel Octaverius dan teman saya Alwian Desta Ramadan. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan apa itu konsep sistem. Jadi, apa itu konsep sistem? Yang pertama yaitu ada perilaku sistem. Seperti dijelaskan sebelumnya, perilaku sistem adalah tujuan utama untuk orang mempelajarinya. Jadi bagaimana kita mengetahui perilaku sistem? Struktur memberikan bentuk pada sistem dan sekaligus memberi ciri yang mempengaruhi perilaku sistem. Atau struktur sistem menentukan perilaku sistem. Perilaku tersebut dibentuk oleh kombinasi perilaku simpal umpan balik atau feedback loops yang menyusun sistem. Sistem dinamik dapat juga digunakan untuk analisis bagaimana perubahan-perubahan struktur dalam satu bagian sistem bisa mempengaruhi perilaku sistem secara keseluruhan. Sifat muncul. Sistem aktivitas manusia biasanya dibuat atau dibentuk untuk menghasilkan rasa yang diinginkan, seperti rasa keingintahuan, baik gejala non-fisik maupun fisik. Dilanjut, jenis sistem yang berbeda. Ada sistem diskrit. Sistem diskrit adalah sistem yang mana variabel berubah seketika itu, yang dipisahkan per titik waktu. Kami mengambil contoh sistem diskrit dari bank. Ketika state variabel contohnya jumlah nasabah dalam bank berubah hanya seketika nasabah itu tiba atau nasabah telah selesai dilayani dan pulang. Sistem kontinu. Banyak sistem memiliki kedua variabel state diskrit dan kontinu yang dapat berubah nilai mereka terus-menerus atau hanya pada titik-titik diskrit di dalam waktu. Ini adalah contoh sistem dari sistem kontinu, yaitu banyak proses industri khususnya dalam kimia dan pabrik petrokimia harus dipandang sebagai sistem kontinu. Demikian pula proses digunakan oleh hewan berdarah panas untuk menjaga suhu tubuhnya. Itu juga merupakan sistem kontinu. Dilanjut sistem deterministik dan stokastik. Jika perilaku sistem adalah diprediksi dalam setiap detail, sistem ini deterministik. Sebagai contoh, untuk kebanyakan studi, tata surya dipandang sebagai sistem deterministik. Mengapa demikian? Jadi, lintasan setiap planet dapat diprediksi hampir persis. Iklan-iklan tanda-tanda yang masuk melalui pola yang teratur dapat dipandang sebagai deterministik sistem. Dan juga sebuah urutan lampu lalu lintas panjang jalan satu arah diatur pada pola tetap pada jam tertentu, sehingga menghasilkan gelombang hijau ketika beroperasi, dan ini modus itu adalah sistem deterministik. Baik, sebelum ke materi selanjutnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Alwian Desta Ramadan. Untuk materi selanjutnya yakni mengenai tanggapan loop atau umpan balik. Tanggapan loop merupakan fitur umum dari kebanyakan sistem, baik sistem aktivitas manusia maupun sistem alam. Mereka seringkali menjadi penyebab utama kerumitan. Contohnya, perilaku komponen sistem dapat menunjukkan kualitas timbal balik, yaitu komponen A mempengaruhi komponen B, yang pada gilirannya mempengaruhi komponen A. Mengapa demikian? Hal ini biasanya status suatu komponen yang mempengaruhi status komponen lain, dan seterusnya. Contoh ini terdapat pada mekanisme pengisian tangki toilet didasarkan pada umpan balik atau tanggapan loop. Di dalam tanggapan loop, umpan balik dapat bertindak secara positif atau negatif. Umpan balik positif meningkatkan perbedaan antara keadaan masa depan sistem dan beberapa keadaan referensi, seperti keadaan equilibrium atau keadaan target yang diinginkan. Dengan kata lain,